Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fili Ramadan. Saya mahasiswa baru Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teknik hidup alam bebas yang saya ketahui. Maaf sebelumnya saya tidak membuat BIVA karena saya tidak memiliki alat-alat seperti ponco dan lain-lain. Ya, bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi berbagai risiko? Suatu waktu mungkin kita terpaksa menghadapi situasi kritis yang tidak diinginkan. Situasi seperti itu merupakan hal yang tidak terduga. Kondisi-kondisi kritis seperti itu dapat kita golongkan sebagai kondisi survival. Untuk itulah dibutuhkan kemampuan dalam hal teknik hidup alam bebas. Di kegiatan survival ada banyak sekali bahaya-bahaya yang bisa mengancam dalam survival. Ada 3 bahaya yang umum dalam kegiatan survival, antara lain psikologis seperti panik, takut, cemas, kesepian, dan lain-lain. Kemudian faktor fisiologis seperti sakit, lapar, haus, luka, dan lain-lain. Dan faktor lingkungan seperti panas, dingin, angin atau hujan, dan lain-lain. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi satu sama lain. Tindakan dalam survival. Di setiap huruf dari kata survival mengandung arti yang sangat penting dalam kehidupan survival kita. Salah satunya adalah S, seize out the situation. Sadarilah kondisi survival ini. Bagaimana kesehatan teman-teman dan diri sendiri? Apakah ada yang terjadi? Berapa banyak persediaan bahan makan yang tersisa? Dalam lingkungan seperti apa kita berada? Kemudian huruf U, underestimate makes waste. Tindakan yang terburu-buru cenderung menghasilkan kesia-siaan. Berpikir dan bertindak dengan bijak. Setiap langkah harus dipikirkan dengan mendalam. Kemudian huruf R, remember where you are. Pengenalan akan lingkungan atau daerah sekitar memberikan rasa kenal yang berpengaruh terhadap rasa aman. Apapun yang kita putuskan untuk diam ataupun mencari bantuan, pengenalan medan merupakan hal esensial. Kemudian huruf V, focus, fear, and panic. Kuasailah rasa takut dan panik. Merasa takut adalah normal dan perlu. Takut merupakan reaksi tubuh yang normal dan berfungsi menyiapkan tubuh dalam menghadapi kondisi. Rasa takut harus dikuasai dan dikontrol. Bila tidak dikuasai, maka rasa takut akan meningkat menjadi rasa panik. Panik akan mengakibatkan orang bertindak terburu-buru dan membuang energi. Kemudian huruf I, improve. Ubahlah cara pandang terhadap apa yang ada. Inilah hal yang terpenting dalam berimprovisasi. Kemudian huruf V, value feeling, hargailah hidup. Bagaimana sikap kita terhadap hidup dan kemampuan untuk dapat bertahan. Kemudian huruf A, act like the native. Belajarlah dari penduduk setempat. Mereka lebih mengetahui dan menguasai medan. Jika bertemu dengan penduduk asli, bersikaplah ramah. Kemudian huruf L, linear basic skill. Belajar dan latihlah teknik-teknik dasar. Jaminan yang terbaik adalah menguasai dan memahami teknik-teknik dan prosedur survival sehingga dapat memahami dan dilakukan secara otomatis. Melatih dan tambah tingkatkan pengetahuan tentang survival. Dari kata-kata kunci di atas dapat disimpulkan bahwa survival lebih merupakan sikap mental daripada penguasaan pengetahuan. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pengetahuan harus diabaikan. Ketika mengalami kondisi survival, hendaknya melakukan stop. Singkatan dari STOP. S adalah sit, kemudian T adalah thinking, O observation, dan P adalah planning. Saat kita tersesat di alam terbuka dan kita melakukan survival, kita harus duduk. Pertama adalah duduk, sit. Duduk, menenangkan diri, kemudian menenangkan diri. Berikutnya adalah mengamati sekitar dan membuat rencana. Kemudian
yaitu kebutuhan survival. Dalam keadaan survival, kita membutuhkan 5 hal yang penting saat kita melakukan survival di alam terbuka, yaitu tempat untuk berlindung, kedua adalah makanan, ketiga air, api, dan perlengkapan pendukung. Tempat berlindung yang dalam hal ini disebut bivak. Tujuan membuat bivak adalah sebagai tempat pelindung yang aman untuk melindungi diri kita dari faktor-faktor dan lingkungan yang ekstrim, yaitu panas, dingin, basah, angin, binatang buas, dan sebagainya. Adapun syarat yang harus kita perhatikan dalam membuat bivak adalah kondisi medan, apakah terjal atau lembab, basah, kering, atau terbuka atau tertutup. Kemiringan mempengaruhi angin dan aliran. Kemudian faktor alam yang menunjang di sekitar kita seperti pohon, daun-daun, gua, lubang, dan bahan yang kita bawa seperti puntung, jas hujan, plastik, dan lainnya. Kalau bisa membuat bivak, jangan di dekat di aliran sungai, takutnya banjir. Dan di dekat dengan hewan-hewan buas yang tidak kita ketahui sebelumnya. Terdapat beberapa jenis bivak, antara lain satu bivak darurat seperti dari daunan ataupun ranting, kemudian bivak sementara seperti ponco, kemudian bivak semi permanen seperti gua ataupun gubuk sederhana. Yang harus kita ingat dalam membuat bivak adalah bivak jangan sampai roboh, pilih lokasi yang baik, jangan merusak alam di sekitar. Aspek kedua setelah tempat berlindung adalah makanan. Makanan adalah hal yang terpenting untuk melakukan aktivitas di alam terbuka ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih memahami mengenai jenis flora dan fauna yang dapat dikonsumsi dalam rangka survival, beberapa patokan yang dapat dipakai: hindari tanaman yang daunnya berbulu, hindari tanaman yang bergetah putih, hindari tanaman yang rasanya aneh, hindari tanaman yang warnanya mencolok. Makanlah makanan yang dimakan oleh binatang, terutama monyet. Cara mengenal dan merasakan adalah dengan ujung lidah. Apabila ada rasa yang aneh, jangan diteruskan. Atau dengan menggunakan bahan logam dari stainless seperti pisau, silet, dan lain-lain. Ditorehkan, tunggu beberapa waktu. Apabila ada perubahan berwarna ungu, itu beracun. Kemudian jenis perubahan yang dapat dimakan diantaranya palmai, dimakan ubinya, rotan dan genang dimakan ubinya, umbi-umbian kecuali daunnya yang berwarna biru, tumbuhan melata seperti semanggi, daun kaki kuda, krokot, dan lain-lain, rumput alang-alang dimakan ubinya. Talas dapat dimakan melalui ubinya sampai dengan daunnya dengan cara direbus berulang-ulang. Kemudian perdu, pakis haji, tumbuhan yang beracun adalah soholtelik. Makanan tumbuhan yang dapat kita makan adalah cakar ayam, palem, paku. Kalau cakar ayam, seluruh bagian daunnya bisa dimanfaatkan. Kemudian palem, batangnya yang mampu menyimpan air. Kemudian bijinya yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kemudian paku, dan tumbuhan paku, daun dari tumbuhan paku bisa dimanfaatkan. Berikut setelah tempat berlindung dan juga makanan, yaitu air. Air adalah sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam keadaan survival. Air tidak sembarangan bisa diminum dan dikonsumsi. Ada beberapa jenis klasifikasi air yang bisa kita konsumsi, yaitu air yang dapat diminum langsung. Sarannya tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh air dari mata air, sungai, daun, dan danau dan laut. Danau hujan. Jika tidak diperoleh sumber air, dapat dicari dari tumbuhan yang mengandung air dan tidak beracun. Seperti jenis tumbuhan yang berwas-was, misal rotan. Kemudian tumbuhan yang berambat, misalnya lumut, dan tumbuhan khusus, misalnya kantung semar. Kemudian air yang tercemar dan membutuhkan proses yang rumit sehingga bisa diminum. Contohnya adalah air belerang, air rawa dengan tingkat keasaman tinggi, dan air limbah pabrik
dan sebagainya. Kemudian air yang tercemar tetapi dengan proses sederhana diminum, seperti air yang tergenang, air berlumpur, air sungai, dan lainnya, air sungai besar. Kemudian faktor berikutnya setelah tempat berlindung, makanan, dan minuman atau air, kita juga perlu api. Kenapa api? Selain dapat menghangatkan tubuh, yang lebih penting adalah dapat meningkatkan semangat psikologis seseorang yang dalam kondisi survival. Pertama kali akan memilih membuat api sebelum mengerjakan hal-hal yang lain. Fungsi api yaitu sebagai penerangan, sebagai fungsi untuk memasak makanan dan minuman, kemudian membuat tanda-tanda atau kode, dan menjadi hewan-hewan buas tidak mendekat kepada kita dalam keadaan survival. Kemudian perlengkapan pendukung. Perlengkapan pendukung dapat berupa segala alat yang dapat digunakan dalam kondisi survival, seperti pisau dan sejenisnya. Kemudian setelah tempat untuk berlindung, makanan, air, api, dan juga perlengkapan pendukung, kita juga memerlukan udara. Bernafas merupakan hal paling esensial karena dapat mempertahankan hidup dari menit ke menit. Rata-rata orang bisa hidup tanpa udara sekitar 3-5 menit. Oleh karena itu, udara adalah komponen penyokong hidup yang utama. Setelah udara dan lain tadi, kita juga harus memiliki keinginan untuk hidup. Keinginan untuk hidup seringkali orang melupakan hal yang paling penting dalam kegiatan survival, yaitu sikap mental dan positif dan ketepatan dalam memandang ke depan untuk keluar dari situasi darurat. Kebiasaan ini memerlukan latar belakang dan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri dari keadaan alam yang tak bersahabat.